bakal ngejelasin kira-kira apa sih itu panas bumi. Nah, jadi panas bumi itu adalah energi yang dihasilkan dari panas di dalam bumi, teman-teman. Nah, panas bumi itu dihasilkan oleh aktivitas geotermal di bawah permukaan bumi. Energi panas bumi ini merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling bersih dan berkelanjutan bagi manusia. Nah, terus gimana sih cara memperoleh panas bumi? Cara memperoleh panas bumi. 1. Eksplorasi. Cari lokasi potensial dengan survei geologi, geokimia, dan geofisika. Yang kedua, pengeboran. Bersumur produksi untuk mengambil uap air panas dari reservoir bawah tanah. Yang ketiga, produksi uap air panas dialirkan ke permukaan melalui pipa. Yang keempat, injeksi. Air bekas pakai disuntik kembali bumi melalui injeksi untuk menjaga kelestarian reservoir. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan konversi panas bumi. Untuk mendapatkan panas bumi, kita harus melewati beberapa tahapan dalam penkonversian. Untuk yang pertama yaitu survei pendahuluan, yang dimana kita akan mencari potensi sumber panas bumi tanpa perlu membuka lahan dengan menganalisis kondisi geologi, geokimia, dan juga geofisika. Yang kedua yaitu eksplorasi. Kita akan melakukan pengeboran sumur untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai sumber daya panas bumi di kedalaman sekitar 1.500 hingga 3.000 meter. Lalu selanjutnya ada tahap eksploitasi, yang dimana pengembangan ini lebih rinci meliputi pengeboran sumur, produksi, dan injeksi, serta pembangunan fasilitas pembangkit dan transmisi listrik. Lalu selanjutnya ada pembangkitan listrik. Yang pertama, fluida panas bumi atau uap dari sumur dialirkan melalui pipa untuk memutar turbin. Lalu yang kedua, turbinnya itu akan berputar dan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Dan yang ketiga, uap yang sudah melewati turbin kemudian dikondensasikan menjadi air dan diinjeksikan kembali ke dalam bumi melalui sumur reinjeksi. Nah, lalu yang terakhir ada pembuluhan energi, yang dimana proses ini akan kembali menjadi fluida bertujuan untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas, sehingga sistem panas bumi dapat terus berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi geotermal atau panas bumi 40% dari potensi dunia, yakni sebesar 23.955,5 MW. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan hal yang menjadi kendala pada energi panas bumi. Yang pertama itu ada risiko eksploitasi yang tinggi, terus yang kedua ada harga awal yang sangat mahal, yang ketiga ada dampak pada lingkungan, yang keempat ada keterbatasan teknologi dan SDM atau sumber daya manusia, yang kelima ada lokasi sumber panas yang sulit dijangkau, yang keenam ada proses perizinan yang rumit, terus yang ketujuh yang terakhir adalah kendala sosial dan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan secara lebih rinci hal yang menjadi kendala pada energi panas bumi. Yang pertama itu biaya awal yang sangat mahal. Pembangunan PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi butuh dana yang besar, terutama untuk pengeboran sumur panas bumi yang dalamnya bisa mencapai ribuan meter. Biaya eksplorasi bisa mencapai jutaan dolar dan belum tentu berhasil menemukan sumber panas yang layak. Yang kedua, ada resiko eksploitasi yang tinggi. Tidak semua lokasi yang terlihat potensial benar-benar menghasilkan panas yang bisa dimanfaatkan. Kalau hasilnya gagal, kerugian besar bisa terjadi karena biaya sudah keluar banyak. Yang ketiga, ada dampak lingkungan. Pengeboran bisa menimbulkan gempa kecil atau mikroseismik. Kadang juga keluarga seperti hidrogen sulfida yang berbau dan bisa mencemari udara jika tidak ditangani dengan baik. Yang keempat, keterbatasan teknologi dan SDM atau sumber daya manusia. Masih sedikit tenaga ahli di bidang panas bumi di Indonesia. Beberapa peralatan canggih harus diimpor dari luar negeri, sehingga biayanya makin tinggi. Yang kelima, ada lokasi sumber panas sulit dijangkau. Sumber panas bumi banyak di daerah gunung atau pegunungan, jadi medannya sulit, jauh dari kota, dan akses transportasi yang terbatas. Yang keenam, ada proses perizinan yang rumit. Pengembangan proyek panas bumi butuh banyak izin. Akibatnya, proyek bisa tertunda lama karena birokrasi. Yang terakhir, ada kendala sosial dan lingkungan sekitar. Kadang, masyarakat sekitar menolak karena takut dampak atau tidak mendapatkan manfaat langsung. Perlu sosialisasi dan kerjasama agar masyarakat mendukung. Nah, beberapa contoh proyek energi terbarukan yang berhasil dikembangkan, baik di Indonesia maupun di dunia. Jadi yang pertama di Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya atau bisa disebut PLTS. PLTS ini terletak di Komplek Green Energy Cirata
Jawa Barat, PLTS merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Dan yang kedua pembangkit listrik tenaga angin PLTB berlokasi di Siden Rapang, Sulawesi Tengah. PLTB ini adalah pembangkit listrik tenaga angin terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau bisa disebut PLTP berada di Pangelangan, Jawa Barat. PLTP ini dikembangkan oleh Star Energy dan merupakan PLTP terbesar di Indonesia. Keberhasilan ini menyoroti potensi besar panas bumi di Indonesia dengan kapasitas 280 MW. Dan yang keempat, itu ada pembangkit listrik tenaga sampah atau bisa disebut PLTSA dan berada di Bantar Gebang. Proyek ini mengubah tumpukan sampah menjadi energi listrik melalui proses insinerasi atau pembakaran. Dan yang di dunia itu ada di bagian Tiongkok. Tiongkok telah melakukan inovasi besar dalam energi surya dan angin. Dan yang di bagian Jerman dan Denmark, negara-negara Eropa ini dikenal sebagai pemimpin global dalam energi angin. Denmark khususnya memiliki persentase energi angin yang sangat tinggi dalam bauran energi nasionalnya. Dan yang ketiga itu ada di Islandia. Islandia hampir sepenuhnya mengandalkan energi terbarukan terutama panas bumi dan tenaga air untuk kebutuhan listrik dan pemanasannya. Dan ini akan dijadikan model keberlanjutan untuk energi. Dan yang keempat itu adalah Amerika Serikat. Perusahaan seperti NextEra Energy yang berbasis di AS memimpin dalam pengembangan tenaga angin dan surya dengan investasi besar dalam infrastruktur energi bersih. Nah, selanjutnya adalah prospek ke depan atau peluang panas bumi. Panas bumi memiliki prospek cerah sebagai sumber energi bersih dan berkelanjutan. Dengan cadangan besar, dukungan pemerintah, serta kemajuan teknologi, energi ini berpeluang menjadi tulang punggung transisi energi hijau di Indonesia. Jadi, itu adalah prospek ke depan panas bumi. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.